Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita ditanya, apakah kita mau menjadi orang yang sukses? Apakah kita mau menjadi orang yang berhasil? Apakah kita mau menjadi orang yang berbahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat? Mungkin 100% di antara kita akan menjawab ya. Mungkin hanya orang-orang yang tidak paham. Ada orang yang tidak mau sukses, hanya orang yang tidak paham saja. Maka semua orang pasti ingin sukses di dunia dan di akhirat. Ingin mendapatkan semua keinginannya di dunia dan di akhirat. Ingin mendapatkan keselamatan, kesuksesan, kesejahteraan di dunia ini. Dan terutama nanti di akhirat. Ingatlah kaum muslimin, sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan hanya bisa didapatkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad fazal muttaqun. Maka sungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang sejahtera, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah, adalah orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, berbekallah kita semua untuk hidup di dunia, untuk kesuksesan kita di dunia dan kesuksesan nanti di akhirat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan inilah yang satu-satunya jalan agar kita bisa mendapatkan kesuksesan itu. Tidak ada yang lain. Dan bagaimana kita mendapatkan ketakwaan? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita caranya, detailnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana hal yang harus dikerjakan. Sudah jelas gamblang, sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggalkan kita seperti dalam keadaan terang benderang. Dan hal yang penting adalah Al-Quran telah menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagi orang yang ingin sukses dan ingin bertakwa, ikutilah Al-Quran. Karena Al-Quran telah disebutkan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa bimbingannya Al-Quran. Maka orang yang bertakwa pegangannya Al-Quran dimanapun dia berada. Apapun yang dia lakukan, standar apapun yang dia akan kerjakan, Al-Quran menjadi standarnya. Al-Quran menjadi bimbingan hidupannya. Karena itulah menjadi hudan lil muttaqin, hudan bagi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana Al-Quran mempengaruhi kehidupan? Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran itu kepada malaikat, kepada Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akan datang bunyi yang sangat gemerincing, yang sangat keras.
gemerincing sehingga akhirnya semua malaikat yang ada di langit itu pingsan, termasuk malaikat Jibril. Itu semuanya pingsan karena Allah Subhanahu wa taala akan mewahyukan sesuatu, akan berfirman. Ini Al-Qur'an itu bukan sesuatu hal yang kecil. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat pingsan. Kemudian yang pertama kali bangun dari pingsannya adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau tentang wahyunya, tentang firman-Nya. Setelah itu kemudian malaikat mengelayatnya di langit itu kemudian terbangun dan mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang ditanyakan difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalul haq, mereka berkata adalah kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an itu ketika diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berturut, secara bertahap memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang proses kehidupan itu panjang dan kita mendapatkan proses mendapatkan hal ketakwaan itu perlu perjuangan, perlu sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan kontinu dan konsisten. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana pengaruh Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sungguhnya kami telah menampakkan Al-Qur'an ini, amanah ini kepada langit dan bumi, kepada gunung semuanya. Mereka merasa bertolak, merasa beban, merasa berat untuk mengemban Al-Qur'an ini. Wahamalahal insan, maka insan kitalah yang membawanya. Gunung, langit dan semua yang ada di muka bumi ini itu merasa berat dengan Al-Qur'an, merasa luar biasa, nggak bisa mampu menahannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Al-Qur'an itu datang ke gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan, tidak akan mampu memegang Al-Qur'an, mengemban Al-Qur'an tidak akan mampu mereka. Hanya manusia saja, manusia yang bisa diberikan amanah Al-Qur'an ini. Betapa besarnya pengaruh Al-Qur'an di langit dan di bumi ini. Maka ini yang sangat penting, bahwa sungguhnya Al-Qur'an yang kita pegang, yang kita pelajari bersama, itu membawa dampak yang sangat besar pada jiwa kita. Bahkan makhluk-makhluk yang besar sekalipun tidak mampu untuk menanggungnya. Maka kemudian kalaulah misalkan kita melihat bagaimana pengaruh Al-Qur'an kepada bangsa yang lain, bangsa jin misalkan. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada bangsa Taif, kepada kaum Taif, Bani Saqif, kemudian dilempari oleh Bani Saqif sampai semua perempuannya, semua anak-anaknya melempari Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bersembunyi ataupun berlindung di sebuah hadiqah, sebuah kebun. Ketika itu datanglah jin yang nyasar, jin yang nyasar dari bangsa jin Yaman. Itu kemudian mereka mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka beriman. Allah menegaskan dalam surat Jin, "Qul uhiya ilayya nafarum annahu istama'a nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Ingatlah ketika segelompolan nafar jin yang datang dia bersama Rasulullah SAW mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka langsung beriman karena mereka mengatakan bahwa ini adalah bukan perkataan yang biasa, ini perkataan yang luar biasa, ajaba, yang luar biasa. Jadi pengaruh Al-Qur'an begitu dalam, begitu luas sekali, dan lihatlah bagaimana pengaruh Al-Qur'an itu kepada kaum kafirin. Kalau misalkan kita lihat kepada kaum muslimin nanti bagaimana kepada kaum kafir. Ada namanya Utbah bin Rabi'ah datang pada Rasulullah SAW menawarkan
menawarkan tabdil, menawarkan negosiasi. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau berdakwah ingin tahta, akan saya berikan tahta yang paling tinggi di Arab. Kalau misalkan ingin dakwah ini ingin kekayaan, sebutkan saja kekayaan berapa yang ingin didapatkan. Kalau ingin wanita, sebutkan mana wanita yang engkau mau, akan saya berikan. Rasulullah hanya mendengar saja apa yang disebutkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan satu ayat dalam surat Fussilat, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqati 'adi wa samud. Rasulullah SAW mengatakan, fa in a'radu, ingatlah kalau kalian berpaling, saya akan ancamkan kalian dengan sa'iqah, dengan petir yang datang kepada kaum Samud dan kaum Ad. Seketika itu Utbah bin Rabi'ah seperti terdiam, karena tahu kalaulah Rasulullah SAW berdoa dengan doa tersebut, maka hancur seluruh Arab ini, hancur semuanya, karena bacaan ini memang bukan dari Muhammad. Ini bacaan yang luar biasa, ini datang dari Rabb yang luar biasa. Maka dia terdiam. Hasbuka ya Muhammad, hasbuka. Kemudian dia pergi. Lihatlah Zubair bin Mut'im. Zubair bin Mut'im ini adalah seorang Quraisy, datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah untuk membalas dendam. Karena dendam ketika perang Badar, saudaranya yang banyak meninggal. Ketika waktu subuh dia sudah siapkan pisau kecil untuk menikam Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Maka ketika itu Rasulullah SAW memperdengarkan bacaan Al-Quran yang dalam sholat tersebut, di sholat Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardi am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan, berhala-berhala itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Zubair bin Mut'im mengatakan, kadal qalbu yatir, seolah-olah hatiku itu terbang. Kenapa? Karena dia melihat suatu hidayah yang besar, bahwa patung-patung tersebut memang tidak bisa bergerak, apalagi menciptakan langit dan bumi, apalagi menciptakan dirinya sendiri, mereka tidak bisa. Kemudian dia berhenti, dan kemudian setelah sholat kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sebelum datang ke Madinah ini yang saya benci, yang paling benci adalah Muhammad. Tapi setelah saya dengarkan Al-Quran, apa yang saya sangat sukai, yang sangat saya cintai, tidak ada kecuali engkau ya Rasulullah. Luar biasa Al-Quran ini, ketika masuk ke dalam jiwa, itu merasuk dengan sangat luar biasa dan berdampak kepada kehidupan. Maka lihatlah apa posisi kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran sampainya hanya di tenggorokannya saja. Jangan sampai kita membaca Al-Quran setiap hari, menghafalkan Al-Quran, tapi tidak paham apa isinya, apa perintah dari Allah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin, sebagai penuntut ilmu. Lihatlah posisi kita terhadap Al-Quran. Jagalah Al-Quran ini, dan hanya dengan Al-Quran kita akan mendapatkan kesuksesan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Jamaah rahimakumullah, keutamaan menjadi ahlul Quran sangatlah banyak. Keutamaan menjadi orang yang memegang Al-Quran sangatlah banyak di dunia dan di akhirat. Maka kesempatan kita bersama Al-Quran harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadilah ahlul Quran, jadilah para keluarga Allah di muka bumi, yaitu adalah yang memegang Al-Quran. Karena Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan berubah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian adalah salah satu seorang penjaganya. Menjaga Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menjadi orang-orang terbaik. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik adalah dekati Al-Quran, pahami Al-Quran, laksanakan Al-Quran. Al-Quran turun disampaikan oleh Jibril alaihissalam menjadi malaikat, pemimpin malaikat. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi dan para rasul dan seluruh umat manusia. Disampaikan ketika Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidul syahr, menjadi pemimpinnya bulan. Dan disampaikan pada Lailatul Qadar menjadi hari yang terbaik atau malam yang terbaik di muka bumi ini adalah Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan kepada orang yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada kalian semua. Maka ketika kita menjadi orang yang Al-Quran, tetap memegang Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sebaik mungkin, itu akan menjadi syarat utama menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita untuk mempelajari Al-Quran, terus-menerus sampai akhir hayat kita, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkan Al-Quran ini. Jadikanlah kita Al-Quran nanti di akhirat menjadi syafaat bagi kita, dan menjadikan kita naik derajat di surga itu dengan bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan melindungi kaum muslimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis shalah.